semuanya. Yang di bagian timur Indonesia, selamat malam. Yang bagian barat, masih sore di sana. Baik, saya bersyukur hari ini kesempatan lagi untuk kita boleh bersama-sama. Jadi mereka salah satu anak dari kita, kesempatan untuk maju lebih jauh. Baik, kita memulai. Ketika kita menempatkan sesuatu di tempat yang tidak tepat, coba renungkan kalimat ini. Ketika kita menempatkan sesuatu di tempat yang tidak tepat, kira-kira terjadi apa? Ayo, yang di Zoom, Instagram, Facebook, bagaimana suara ini? Nanti Pak Benny operator yang membaca. Ayo, terjadi apa kalau kita menempatkan sesuatu yang tidak tepat di tempat ini? Ada 3 bagian yang kita lihat. Untuk hal itu sendiri, entah itu seseorang atau benda, apa yang terjadi dengan dia? 3 berfungsi. Lalu untuk kita sendiri yang punya sesuatu itu, tapi kita tidak tepat menempatkannya. Ada 3 ya. Lalu yang ketiga, bagaimana orang melihat hal itu? Cara mengerti pertanyaan yang di luar suka berjawab, nanti biar dia bacakan. Nomor 1 dulu. Dengan sesuatu itu atau seseorang itu yang seharusnya di situ kita letakkan, ternyata kita salah. Bahaya. Udah, coba diri sendiri ke sesuatu atau seseorang itu. Kacau. Apalagi tidak berfungsi bisa rusak. Apa? Hilang. Oke. Sia-sia. Satu lagi yang bagian situ. Ini ada 2 orang yang baru datang tak stop lama, tak dulu dengan tangan muncul lagi. Satu lagi dengan sesuatu dulu, dengan orangnya, kita yang benda, kita yang seseorang. Kalau kita salah menempatkan, nggak fokus, nggak ada manfaatnya. Karena apa saja kita bisa pikirkan tentang sesuatu atau tentang seseorang, kalau kita salah menempatkan di tempat yang tidak tepat, kita nanti akan melihat seperti itu. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus dalam hidup ini, kalau kita tidak menempatkan di posisi yang tepat, ada sesuatu yang tak pas dalam hidup. Dan seringkali kita bisa kecewa. Ternyata bukan dia yang salah, tapi kita yang salah. Yang pertama ya, kita lihat beberapa contoh hal. Lalu yang kedua, kita sendiri pasti akan mengalami kerugian. Betul, pasti akan mengalami kerugian. Ya, ilustrasi saja. Walaupun mungkin ini tidak terjadi. Bagaimana bayangan saudara kalau ada orang punya smartphone, handphone yang mahal sekali, dipakai untuk ganjal itu? Ngerti gak ilustrasi yang paling konyol? Nah, terus yang punya handphone dan gimana? Handphone si diam aja, dia bisa ngomong. Tapi cuma ilustrasi. Maka untuk apa kita punya barang semahal itu? Tapi kita salah tempatkan dia. Ya, itu kan menurut kita. Dia kenapa dia? Atau mau bingung? Ada orangnya, Pak. Oh, ada orang. Ada. Punya smartphone tapi nggak digunakan baik. Saya saksi juga. Oh, semua. Maaf. Kita ya. Nah, baru yang ketiga, kita ternyata ada orang yang punya smartphone tapi kan nggak bisa digunakan. Cuma nggak bisa menggunakan saja. Maka kita yang melihat
yang beda. Saudara, ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Anak-anak yang hadir, walaupun tidak banyak, Bapak lihat, sampaikan kepada saudara-saudaranya. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Hanya saya percaya kalau kita mau hitung satu persatu, pasti nggak akan cukup waktu. Betul nggak? Yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Tapi kalau kita salah menempatkan apa yang Tuhan beri itu, yang 3 hari tadi yang kita harus perhatikan. Saya mati tadi kita juga 20 tahun ditempatkan di sekolah Pak. Jadi pertama kali tim pertama, itu kejadian pertama sudah Pak. Begitu siapa lagi memiliki kesalahan saya. Kita berdoa Pak Budi ini siapa? Dan nggak tahu bagaimana berita itu sampai juga ke Pak Budi. Jadi ketika tim pertama tiba, Pak Budi ikut sambut. Itu luar biasa. Dan ternyata baru hari ini kita dengar setelah 30 tahun dalam posisi kesehatan yang mulia, ternyata Tuhan alihkan ke hal yang lebih hebat lagi. Itu Tuhan berkata. Nah, selama 30 tahun itu Pak Budi ini mengerjakan tepat posisi yang ada soal kesehatan masyarakat itu. Nah, ini contoh. Saya ulangi lagi, ada banyak hal yang Bapak sudah sediakan untuk kita. Makanya nggak mungkin hari ini kita sebut satu persatu. Tapi banyak. Coba temukan. Kira-kira hal-hal yang Tuhan sediakan. Ini masih bicara sesuatu yang bukan tentang Tuhan Yesus. Coba kira-kira temukan mulai hari ini. Apa yang Bapak sudah sedia berikan buat kita, kalau kita gunakan tepat atau tidak sesuai dengan hal ini. Dalam masih ingat ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Suatu hari ada pemilik kebun. Lalu pagi-pagi jam 9 ada orang yang datang karena mau kerja. Jadi pemilik kebun ini membuka lowongan kerja. Ada yang datang pagi jam 9. Jadi berapa saat kemudian datang orang lain lagi. Terus sampai ketika waktu sudah tinggal 1 jam untuk selesai pekerjaan di hari itu, masih ada yang datang. Ingat ya ilustrasi perumpamaan ini ya. Masalahnya gimana? Ketika semua terima gaji hari itu masih. Nah, upahnya sama. Oke, kalau kita bilang satu dinar sekarang agak bingung. Ngomong aja upah hariannya 100.000. Jadi yang kerja pagi sampai yang masuk terakhir kurang 1 jam selesai, lalu gajinya sama. Yang protes ya. Yang dari pagi kerja, kenapa sama? Karena saya cukup lama mengerti hal ini. Saya percaya semua kita juga setuju. Kok tidak adil orang ini? Maksudnya beda-beda, tapi gajinya sama. Sampai pada suatu saat saya lupa di kejadian apa yang saya alami. Tuhan sadar. Ternyata begini penilaian Tuhan. Bukan soal kerja dari jam berapa. Ternyata yang Tuhan nilai adalah hasil. Kaget. Jadi ternyata yang masuk awal pagi sampai yang masuk cuma tinggal sejam, hasilnya sama. Di situ saya tahu apa yang saya tahu.
yang kerja paling pagi pasti protes. Dari mana? Bapak tahu kerja saya sama dengan yang saya kerja masuk. Ada nggak kalau yang masuk paling pagi itu protes? Kalau saudara punya perusahaan yang contohnya seperti ini, kalau saudara diprotes oleh mereka karyawan yang kerja dengan saudara, dan saudara berkata yang kami nilai adalah hasilnya, kira-kira saudara menjawab apa kepada yang protes-protes tadi? Nanti tidak bisa. Nah, dari semua orang masuk kerja itu sudah baca persyaratannya begitu. Betul? Ya, walaupun di perumpamaan itu Tuhan Yesus tidak menjelaskan tentang persyaratan, tapi kita semua mengerti dalam sistem bekerja. Nah, kira-kira kalau saudara pemilik perusahaan itu akan mau mengapa bagi yang protes? Nah, itu sudah sesuai kesepakatan. Hasil ini yang kami minta untuk kalian kerjakan. Dan ternyata setelah jam hari ini selesai pekerjaan, hasil kalian sama dengan yang masuk 1 jam. Jadi tidak ilustrasi ini. Tapi yang protes tetap protes. Saya mulai merenung, kira-kira apa yang dia protes? Ternyata orang-orang yang suka protes seperti ini itu menilai apa-apa dengan uang. Tapi kalau kita kembali kepada kesepakatan dengan Tuhan, hasil. Nah, coba kalau orang-orang yang suka protes itu mau jujur dan dia melihat fakta, ternyata hasil kami yang masuk duluan dengan hasil teman saya masuk 1 jam terakhir, itu ternyata hasilnya. Jadi kalau yang suka protes itu mau menemukan, oh ternyata ini benar, aku terima gaji yang sama walaupun masuk pagi, karena hasilnya sama dengan saudaraku yang masuk terakhir. Kenapa gak bisa masuk ini? Nah, kalau ada pengertian ini, inilah yang kita mau belajar hari ini. Tempatkan segala sesuatu di tempat yang tepat. Kalau Bapa di surga mau menilai kita dari hasil, maka semua kita akan rendah hati. Betul? Dan kita tidak akan protes. Ayo kita miliki konsep ini dalam hidup kita, dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinkan diri kita masing-masing. Kalau kita mau menerima kesepakatan ini sejak awal, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan dia pilih dan ambil kita, maka kita tidak akan pernah protes, karena masing-masing kita akan sadar, oh iya, harus seperti itu. Oke, misalnya saya beri contoh. Seperti saudara tahu, tahun ini saya mensyukuri 52 tahun sebagai lembaga. Dan sudah sekian banyak tahun. Tiba-tiba ada seorang yang baru tahun lalu pelayanan misalnya. Dan ternyata kita melihat saudara yang baru tahun lalu pelayanan itu
ilustrasi saja. Apa yang dia dapatkan dari Tuhan sudah hampir menyamai apa yang saya kerjakan selama 52 tahun. Ketiga ilustrasi. Maka saya tak boleh cemburu dan iri hati pada dia. Dan saya tak bisa protes kepada Tuhan. Saya sudah 52 tahun. Ternyata sama rasanya dengan saja suara saya itu hanya 2 tahun yang lalu. Nanti konsep ini selama apa saja yang kita buat untuk Tuhan atas nama Tuhan, tapi tempat kita bukan kita nilai dengan hati. Maka kita tidak akan pernah punya masalah apapun dalam hidup. Nah, satu kali ada seorang yang saya kenal tapi tidak tahu dekat. Dia sempat ikut pas saya bilang seperti ini, dan pas saya lagi saksi, kalau saya itu nggak ingin punya mobil. Nah, berapa jam kemudian dia telepon saya, masa dia nggak pernah punya mobil? Loh, ini urusan saja seperti ini. Loh, apa nggak bisa beli? Maaf, soal bisa atau nggak bisa? Saya jawab, saya nggak butuh. Kan dia disendiri orang bukan ini. Saya tersinggung, saya jangan tersinggung. Iya. Coba lihat yang terakhir, berapa kali saya tinggalkan diri dan selalu pagi pesawatnya dan bandara sudah pindah. Jadi berapa kali saya pakai taksi aja. Ya prinsip saya itu apa sih harapannya orang pagi-pagi. Dan saya bisa berkati super taksi itu saya juga banyak kenal. Nah, coba saudara pikirkan konsep. Kalau orang ini dia menanyakan kalimat yang normal dan wajar. Loh, apa kok dia tidak pernah punya rasa bagaimana dengan pendeta itu, yang mobilnya mewah-mewah. Ya, oke. Saya jawab, saya tidak pernah punya perasaan ini, tidak pernah. Karena bukan kebutuhan dan saya tahu tempatnya. Dia kaget. Bahkan sampai hari ini cuma mikir saja. Saya ini pernah di Jakarta pertama kali itu bulan September tahun 83. Sudah berapa? Pokoknya pas hari itu Perdana Menteri hebat dari India Indira Gandhi ditembak mati. Saya masih ingat. Begitu turun dari kereta api di stasiun Gambir, akhirnya kereta mana potong. Dia kata, juga bilang, maka kami ditembak. Dan itu pertama kali saya di Jakarta. Ya kan dari tahun 80. Sampai hari ini, ya orang yang tanya itu, orang itu nggak pernah punya rumah di Jakarta. Masalahnya nggak penting tinggal di sana. Macamnya begitu. Dan sebenarnya kalau ini menerima tidak numpang aja di rumah sana. Nanti terus punya rumah sendiri. Capek nyambung ya. Nanti nggak itu banyak orang waktu itu kan pendeta sekelas ini masa. Kelas berapa? Nah, sekarang banyak. Kita itu bersyukur mengambil restoran ini. 30 Januari. 30 Januari. Oh, biasa September. September akhir pokoknya September atau Oktober. Indira Gandhi. Oh, bukan Mahatma Gandhi, ini Indira Gandhi. Bukan Mahatma Gandhi. Pokoknya September 83. Dan mobil sebagai individu nggak pernah mudah. Sekarang rumah kalau kami kecil
saudara yang ditempati itu milik salah satu saudara kita. Dia punya apartemen yang di Alengan atau ditempati, ternyata dia mereka sudah bisa pindah rumah, operasi ke Bali, lalu apartemen soal seperti itu. Jadi ini sudah contoh. Jadi saya tidak pernah hati kalau kita dibawa-bawa permainan, wah sudah pernah begini, yang begitu, itu nggak pernah. Amin. Jadi kita harus lihat seperti yang Tuhan bilang betul berapa kira-kira 31 Oktober. Kalau nggak benar tiga, oh berarti saya salah. Tapi itu saya dalam tiga masuk ke sana, bukan pas negara ini pasal kayaknya. Kan sampai hari ini sudah bolak-balik tapi ini. Dan saya nggak pernah menuntut Tuhan untuk punya rumah saya kadang-kadang. Apa sudah punya rumah di surga baca kalam bersama-sama tentang menikah. Amin. Ini contohnya kita harus tempatkan panggilan kita di tempat yang tepat. Dan kalau kita bisa menempatkan panggilan kita di tempat yang tepat, hidup ini akan pernah berhasil. Walaupun ada masalah dalam hidup ini, karena kalau bicara masalah pasti kita nggak akan ada habis. Maka itu ayo kita tempatkan Tuhan Yesus di tempat yang tepat. Berapa kali saya pernah sharing, kadang ini bagi kita mengulangi lagi. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat namanya Kaisaria Filipi, nanti sudah 18-19 coba cari berani. Itu mata air Sungai Yordan, itu di bawah Gunung Hermon, perbatasan dengan Libanon. Dan tempat itu yang sekarang cukup parah peperangannya. Ketika Tuhan Yesus sampai di situ, Matius 18, atau kembali saya Matius 16 dan 18. Coba cari waktu Tuhan Yesus tiba di Kaisaria Filipi. 16 ayat 13. Makasih. Oh ya, jadi ayat 13 benar. Saya baca ya, Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, nah dari surat itu kata orang, siapakah anak manusia? Nah ini pertanyaan pertama, kata orang. Terus jawab mereka, ada yang mengatakan bahwa dia harus membaptis hidup lagi, ada juga yang mengatakan bahwa ini dia datang lagi, dan ada juga yang mengatakan bahwa Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini jawaban mereka. Lihat pertanyaan kedua dari Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa kamu? Pertama, Roh Kudus dan saya ini saya merasakan, walaupun sampai hari ini saya belum tahu sudah berapa lama mereka berdua berjalan hidup bersama Tuhan Yesus. Sudah berapa lama sejak pertama kali mereka dipanggil jadi murid. Ya, itu ada di Lukas pasal 6. Peristiwa Indonesia baru berapa hari yang lalu, ya Prabowo presiden terpilih mulai mengirim menteri-menterinya, pembantu. Nah, kelihatan tanggalnya tanggal berapa. Tapi waktu mereka dipilih pertama kali sampai hari itu mereka ada di Kaisaria Filipi, itu nggak dijelaskan. Ya mungkin jelasnya saya belum tahu. Kalau ada yang tahu. Tapi kan ada beberapa waktu sudah berjalan. Nah ini yang heran. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus menanyakan mulut kamu aku ini siapa? Kalau mulut kata orang kamu sudah jawab. Tapi sekarang orang saya nanya, kenapa dia tanya seperti ini? Ada kali
suami istri saja. Sering nggak kita para suami dikagetkan oleh istri kita, hari ini tiba-tiba dia berubah. Atau para istri tiba-tiba dikagetkan, misalnya tadinya suami itu nggak pernah pakai minyak rambut setelah tahun menikah. Dulu tiga contoh itu. Nah, coba masing-masing itu sudah menikah sekian tahun. Pernah dibakar nggak oleh pasangan kita? Dulu tiga setengah cengkok lah. Anda tahu? Ternyata yang namanya manusia ini sering berubah. Betul atau tidak? Maka itu berapa kali saya mengajar, satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak pernah datang dalam masjid itu cuma pernikahan. Suami istri menikah sekian tahun sekalipun tetap tidak bisa diberi ijazah lulus sudah dalam pasangan. Jujur, berubah terus. Ya, ternyata ini maksud Tuhan Yesus. Setelah kamu sekian waktu berjalan dengan aku dan ikut aku, menurut kamu aku ini siapa? Wah, ini luar biasa. Berarti Tuhan Yesus menanyakan posisiku di hadapan. Dan kalau diteliti posisi Yesus di hadapan Petrus beda nggak dengan posisi Yesus bagi Yudas? Dan juga begitu bagi Yohanes. Kan cuma 12 murid itu. Masing-masing bisa punya penilaian menempatkan Yesus di posisi yang mana. Karena ini fakta hidup yang kita harus lakukan. Contoh yang paling gampang, tidak sedikit baik itu hamba Tuhan maupun jemaat atau murid Tuhan yang memposisikan Yesus sebagai mesin ATM. Nanti apa maksudnya? Apa itu? Tempat untuk minta uang. Tidak ada yang salah. Kalau memang itu cara dia menempatkan Tuhan Yesus di hidupnya, itu pilihan dia. Kita nggak bisa mempengaruhi orang kita. Ternyata sesekali kita perlu tanya istri kita ke suami. Tapi jangan sampai masa. Jawab, buat kamu saya aku salah. Kalau jawab begitu, wah, benar sekali. Ternyata ada banyak hal yang kita perlu tanyakan. Siapa Yesus buat kita? Ya contoh saja. 52 tahun yang lalu, waktu Tuhan memanggil saya pertama kali menjadi pokok, kira-kira beda nggak cara saya memandang dia setelah 52 tahun ini? Beda. Nah seperti itu dalam hidup kita. Bahkan dalam persahabatan sekalipun, bisa nggak sahabat kita berubah? Nah, maka itu kita bertanya dia juga. Setelah sekian tahun kita bersahabat, buat kamu aku bisa. Masing-masing penilaian bisa beda-beda. Hanya kalau kita lihat ini, tetapi apakah kamu siapa kamu ini? Saudara, maka itu rajin-rajinlah ngecek. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan Yesus, firman-Nya, dan semua yang dia ada di posisi yang tepat? Karena kalau kita masing-masing bisa menempatkan kita di posisi yang tepat, percaya hidup ini gak akan ada masalah yang gak selesai. Karena posisi itu
menentukan. Ditempatkan di mana? Apa nama? Izinkan sesekali, jangan sebulan sekali aneh. Izinkan anak-anak kita menanyakan. Jawabnya, buat kamu akhir-akhir ini, papa ini siapa? Mama itu siapa? Biar anak-anak memberikan penilaian. Mau sejelek apa kalau anak-anak menilai kita, jangan kita marah. Justru kejujuran anak-anak itu kita hargai. Terus kita berubah seperti apa yang diinginkan. Wah, keren sekali. Ternyata dalam psikologi ada teori bisa dipakai untuk menilai seseorang. Senegatif apa penilaian siapapun terhadap diri kita, jangan kita marah dan tak suka. Justru kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Saya pakai filosofi Jawa. Orang Jawa punya istilah bagus. Siapapun manusia itu tidak akan pernah bisa melihat umumnya sendiri. Betul? Ya, karena kita perlu orang lain untuk melihat ada apa di belakang. Ternyata ini hal yang luar biasa. Percayalah kalau saudara dan saya bisa menempatkan Tuhan Yesus di posisi yang tepat. Hal apa saja yang sulit dalam hidup ini menjadi mudah. Kita tahu posisi dan tahu fungsinya dalam hidup ini, sehingga tidak akan kekecewaan dalam hidup ini. Suami istri pun tidak akan gampang saling dikecewakan, karena kita tahu perubahan hidup setiap orang itu beda-beda. Jadi hal yang memarah bukan mau percayakan Tuhan kita. Aku kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita memberikan kesempatan. Ini kesaksiannya. Tanggal 2 dan 3 November. Nah, saya ini selalu punya kebiasaan kalau minggu saya harus menjadi berkat dimanapun saja. Nah, ada keluarga saudara kalian yang dari Amerika perjalanan ke Asia, tapi mereka nggak bisa mampir ke Jakarta. Lalu anak-anaknya jadi mereka bersiap opa, pikir ketemu saya. Dan waktunya cuma tanggal 2 dan 3 November, dan mereka punya ketemu di Singapura. Harus diberikan hotel untuk mereka. Nah, Mami Lulus saya ikut karena pas tanggal 2 itu ulang tahun ke-50 tahun pernikahan kakaknya yang pendeta itu di Bandung. Saya minta maaf ya, karena ini sudah janjian, ya udah, akhirnya kami di Bandung. Lalu dalam hati saya itu berkata, dalam hari ini saya harus ngapain? Oh, mereka juga punya jadwal sendiri dan mereka tahu. Jujur saja kalau minggu opa kamu bilang, tapi saya tak bilang mereka kalau saya tak ada pelayanan. Tapi mereka tidak tanya juga. Ya sudah sekian dulu, ya toh. Karena saya masih tunggu. Tak mungkin lah saya nggak dipakai menjadi berkat. Nah, saya coba kontak beberapa saudara yang saya kenal. Satu, Pak Stefanus dari SKC Sahabat. Aduh, kami ini sampai hari ini belum ada ibadah onsite. Ya udah nggak apa-apa. Nah, tiba-tiba saudara, kira-kira hampir 2 minggu yang lalu, ya, ada salah seorang pekerja dari satu gereja yang biasa saya layani. Tiba-tiba terkejut. Kalian tahu nggak? Tanggal 3 November kita akan pindah ke gedung baru. Oh iya, saya
Saya tahu gereja ini sudah berdiri tahun yang lalu, tapi lagi direnovasi. Oh, enggak dengar. Kok tidak dengar? Nah, setelah saya dengar kabar itu, saya kontak kembali. Wih, silakan ya. Sudah pakai gedung baru. Wah, berkata. Nah, terus saya bilang, kau dengar ada karena kasih Singapura. Oh, gimana? Di Singapura langsung. Ya saya jawab, cucu mau ketemu. Oh iya. Terus lama kemudian sekretaris gereja biasa. Kenapa Singapura? Ya kenapa? Pak Gembala minta, mau gak kalian main di gereja barunya? Macam mau melalui aku. Kenapa tidak? Sudah tahu saya telepon kerjaan itu saya. Puji Tuhan, kok kamu bisa telepon orang tanya? Ada orang yang tahu, kenapa? Akhirnya Pak Gembala minta, ya udah puji Tuhan kalau ini enggak kesaksian. Ya. Jadi kalau kita bisa menempatkan hidup kita sekarang, saya berkata tentang diri saya, pada diri, ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu saya selalu ingin bisa jadi berkat. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Sampai Pak Gembala katanya, benar itu, harus sampai modern ke Singapura. Tidak ada pelayanan. Saya bilang ya lain itu kan pelayanan juga. Tapi rupanya Tuhan tahu. Ini saya nggak tahu saudara mikir apa adonan kesaksian itu. Hebatnya Tuhan itu. Nah, hari Sabtu tanggal 26 Oktober ini saya sudah di Surabaya. Nah, ini sudah hampir sebulan kira-kira. Beberapa saudara yang belum masih pelajar, dan kami punya persatuan namanya KOPIA, ya, Komunitas Pelayanan Pelajar Surabaya. Bapak dulu sudah ada jadi pokok, jadi pengacara, jadi dosen, ada sudah profesor semua orang-orang. Lalu kasus bunuh diri terjadi bulan yang lalu. Lalu ada beberapa di antara mereka yang harus saya peduli. Apa yang kita harus buat untuk Surabaya? Mudah, itu pengacara saja. Nah, kapan kau ini bisa? Coba waktu, tanggal 26. Dia udah kayak pengacara itu. Nah, terus 27-nya kan minggu. Masa saja kami di minggu. Nah, ada yang menggerakkan juga kontak saya. Ya, sebab gereja kecil di rumah seseorang di rumah Gembala, saya telepon. Siapa kok asal dia pakai? Saya mau. Seminggu sore, ngapain saya tadi? Tiba-tiba ada salah satu Gembala yang cerita kakaknya baru meninggal, dan Gembala kita, saya memberikan ucapan doa. Tiba-tiba tanya, Pak, minggu sore apa? Terus mau apa? Tanya. Mau gak jadi berkat yang gereja kamu? Gereja kecil, saya belum pernah dengan gereja itu. Gereja itu apa? Lalu, Senin, Selasa, ya sambil bulan saya di Singapura. Tiba-tiba dari Madiun ada yang telepon. Daniel, tanggal 28 hari Senin, kami itu ada ibadah. Bisa gak melayani? Jam 6 sore. Nah, karena nggak ada waktu, mumpung saya di Surabaya, selesai. Begitu saya lihat, lalu dari jauh banget, telepon. Dan kami tanggal 28 Oktober itu memperingati Hari Sumpah Pemuda jam 3. Kami ada acara bersama. Kamu kenal nggak dengan saya sebut satu apa di Madiun? Oh kenal. Oh berarti kamu tahu ya kalau ada di situ. Tahu. Jadi kalau saya terima yang jam 3 sore di Jakarta, maka ada masalah dengan radio. Heran sekali cara mengatur seperti ini. Nah, ketika saya lagi mengusir dari Nabi ke Surabaya tanggal 2 mudah, tidak tahu bulan Sungai lagi. Kalau Presiden Jaya itu masuk 1 November, ya
harapan ada sayangnya bensin nggak semua. Nah saya coba cari tiket. Semua yang mau lewat ini kalau lewat Jayapura, nah ini yang sekarang tahu ya benar diri sudah ada pilihan. Cuma satu di antara dua pilihan ini kan Jayapura. Jangan coba-coba cari tempat yang nggak tahu ada juga. Nah saya cari yang Jayapura maupun Timika jamnya sama yang paling pagi nyampe itu jam 16.30 hari Sabtu. Nah pelayanan jam 6 sore. Nah semuanya pakai layang yang nggak bisa dipercaya. Tapi kalau mau tetap berangkat hari Sabtu cukup besar. Kasihan mereka sudah punya acara besar. Nah, tapi kalau mau berangkat Jumat, terus ngapain di Surabaya? Nggak ada apa-apa. Lagi tiba mikir itu, kalau kita menempatkan diri kita sebagai rekan sekerja Kristus, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu saya itu nggak mau nganggur seperti itu. Tiba-tiba dari Makassar ada yang telepon. Kami lagi cari pembicara untuk acara HSK. Saya nggak tahu acara apa. Oh Bapak nggak pernah ternyata bongsu. Oh acara apa itu? Ya kami punya komunitas namanya bongsu. Bagus loh. Nah kami ingin buat acara, kami coba Bapak cenderungkan tanggalnya. Barangkan pas. Bisanya cuma hari Jumat tanggal 25 Oktober. Coba boleh dulu. Ternyata bisa. Ya udah buat aja. Ini nggak cara buat kerja itu. Akhirnya saya tahu tidak akan bila di Jumat. Karena ada pilihan. Nah kalau kita menempatkan diri kita sebagai rekan sekerja Tuhan, Tuhan tahu kita mau dipakai untuk apa dan untuk siapa. Amin. Saya nggak tahu saudara mikir apa mengenai kisah ini. Maka itu saya nggak pernah bisa belajar dalam jauh-jauh berapa bulan sebelumnya sulit menentukan. Ya karena saya ikuti Rogus mau ke mana membawa. Jujur kita mendengar cara Tuhan mengerjakan begini-ini. Karena saya tahu saya menempatkan diri saya di mana di hadapan Tuhan. Kenapa sih? Mulut. Apa? Mulut. Justru menunggu luar biasa. Kenapa? Oh, itu yang nggak capek. Saya ini kalau ada orang tanya, loh, apa yang pernah merasa capek? Jawabannya cuma satu. Ya lihat saja saya itu yang nggak capek atau enggak? Ya sudah. Masa saya pernah bilang capek kok nggak capek? Ini apa? Masih bisa capek apa? Kalau satu itu nggak bisa tolong gitu ya. Apa? Pas. Itu pertolongan itu sebenarnya luar biasa kalau itu. Maka itu tempatkan diri kita ini kan kedua itu kalau kitanya di tempat yang tepat, Tuhan pasti akan menggunakan yang tepat juga untuk apa saja dalam hidup. Maka kalau saya katakan, maka itu kalau masih ada yang bingung dan pusing masalah uang, nanti orang itu belum tahu tempat yang tepatnya di mana, dan dia belum tahu Tuhan itu tempat tepatnya di mana. Itu juga saya ngomong. Kalau kita sudah menempatkan Tuhan di tempat yang tepat, dan kita menempatkan diri kita di tempat yang tepat, wah itu luar biasa. Ya. Kalau saya ngajar begini, pertama kali yang menulis ringkasan itu Ibu Niken dari Tegal. Nah ini kesaksiannya luar biasa Bu Niken ini. Tiba-tiba suatu hari setelah saya ngajar, dia kirim ringkasannya. Saya baca, kagum bagus sekali cara menulis. Ternyata alasan dia pertama, saya itu meringkas
tujuannya supaya saya ingat lagi. Karena kalau cuma dengar nggak diulangi, karena ternyata sejak hari itu ini sudah lebih 3 tahun. Ibu ini selalu minta saya ngajak khotbah di mana saja. Misalnya sudah ada 3 orang misalnya jadi timnya untuk bisa saling komunikasi. Nah ini khotbah ngomong juga nih, kalau kamu bersifat pusing dengan tanda ini hanya lagi. Ya, karena kadang-kadang sudah diikuti. Maka itu kalau saya kerja begini, saya punya batas yang baris. Jangan ngomong kecepatan sebanyak yang beri kasih. Nah, ini kan ya. Contoh yang kebelakang. Ya, ini bukan. Oh, hari ini kalau bersama cerita itu. Nah, ibu ini kan kebingungan tentang 3 dimensi waktu. Tadi saya jelaskan. Coba benar lagi. Kalau dia hanya bilang waktu punya 2 dimensi saja. Waktu Tuhan dan waktu kita, bukan 3 dimensi. Nah, dia sudah nulis. Ternyata saya jawabnya telat, saya masih di perjalanan bersama. Nah, dia ralat. Oh iya, ternyata saya kurang ini benar. Bukan 3 dimensi waktu yang boleh tulis. Sebut pengakuan itu contoh. Jadi saya bisa diskusi. Nah, dengan membaca lagi ringkasan bahasa sendiri, saya belajar lagi. Oh iya, mestinya begini. Maka itu rekan-rekan saya pengajar, ya, jangan mengajar, jangan ngomong sendiri. Perhatikan yang mendengar. Ya, 12 murid saja. Kalau kita cuma 12 masih sedikit. Betul? Yang 3 bisa bengkok. Ada banyak sama untuk ber-12. Berarti nggak masalah. Masa Yesus khotbah beda untuk yang 9 dan dia khotbah beda untuk Petrus, Yohanes, untuk Petrus, Yudas dan Thomas. Banyak sama atau tidak? Sama. Kenapa yang 3 bisa hanya berbeda? Ya karena menempatkan dirinya. Betul. Petrus menempatkan dirinya. Oh, kalau dia jadi raja Israel merdeka, aku pasti jadi menteri. Dan dia kecewa, ternyata mati dirajakan ini. Begitu pula 2 murid yang lain Maus, dikatakan mereka kecewa. Karena ada ayat di Lukas 24, coba cari ayat 30 berapa. Sebab kami mengira dia akan bebaskan kami dari penjajahan Roma. Kalau cari-cari itu Lukas 24 ayat berapa ya? 32. Nah ini loh, karena menempatkan diri di posisi yang salah. Ternyata setiap tahun mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka punya konsep politik. Ya, bukan cuma saya cari. Sebab aku menyangka, aduh, ada beberapa ini ya, ini Pak Filipus baru selesai operasi sehingga nggak bisa ikut. Ya biasanya Pak Filipus kan tahu ayat ini. Ada, sebab kami mengira yang baru 17 atau berapa? 11 baca. Jadi kalau saudara dan saya menempatkan diri berjalan mengikut Tuhan Yesus dengan tempat yang tidak tepat, hidup ini jadi kacau. Berapa? Ayat 21 coba lihat. Nah ini celaka nggak kalau murid dikatakan ini murid, padahal baca kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ngerti tak? Ada tunggu berapa jam saja. Yesus kan bangkit. Amin. Tinggal berapa jam Yesus bangkit. Tapi kurang berapa jam Yesus bangkit. Sudah zaman dulu ada pulang kampung. Jadi contoh ini. Nah jadi ketika kenapa ini? Suaranya. Jadi ketika saudara dan saya
menempatkan diri kita di tempat yang sama. Berarti kalau kita baca kalimat ini, coba ayat pertamanya yang dikirkumi ayat 1, jelas 2 orang murid, bukan orang biasa. Ayat berapa? 13. Coba ayatnya 13 ayat. Mana? Pada hari itu juga berapa? 2 orang dari murid-murid Yesus. Yang satu jelas namanya Kleopas, yang satu dan satu. Kalau mereka ini murid-murid, berarti dengan langsung kan Yesus nanya. Tapi kenapa bisa berkata padahal dahulu kami mengharapkan? Artinya mereka salah menempatkan diri, yang itu calon menteri di kerajaan pemerintahan baru. Ini loh saudara, ayo kita jangan salah menempatkan diri, jadi kecewa. Harapan apa dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus itu sangat menentukan kita akan menikmati apa dalam hidup. Tadi saya bersyukur kepada Mami istri yang luar biasa. Kalau sampai dia menjadi istri yang sah, maka untuk harus punya rumah, harus punya mobil, punya segala. Ini contohnya apa? Tahun ini, saya tuh baru kesempatan yang sangat kos. Ini apa? Kok tiba-tiba kan? Jadi waktu kami menikah, itu keluarganya dari beberapa teman itu memberi manusia hadiah perhiasan. Termasuk saya berikan dia waktu saya berkat, lalu mengajar berlian. Itu saya tuh gak tahu di sebuah bulan berapa awal. Saya tanya, kok senang kan itu gimana? Dicuri orang sudah lama ya. Setelah sekian tahun saya baru sadar kemana karena saya tahu saya suka baik. Salah menempatkan. Dicuri oleh orang yang itu memanggil api mami juga. Yang saya heran, saya tidak pernah dari mami mau beri dan sekarang dari apa? Itu saya aku sebuah manusia. Sudah sekian puluh tahun itu, merasa menyesal. Jadi apa saya kok nggak pernah kenapa? Gak mungkin tulis taruh di pegadaian. Jauh dari uang dari uang kita. Saya itu kalau tidak pernah. Ya telah. Waktu dia cerita bisa kata dia pernah memasak kami. Ya, jadi contoh bagaimana dalam hidup ini kalau kita betul-betul tahu tentang Yesus sebagai mereka. Lukas 7 lihat ayat yang ke-6. Ya, ini ada beberapa terjemahan pas 7 ayat. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Mereka ini adalah tua-tua Yahudi yang disuruh mengambil Yesus. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu dengan sahabat-sahabatnya ini sekarang orang pengalaman untuk mengatakan kepadanya. Nah, di terjemahan yang lain coba cari bukan Tuhan, Tuhan. Coba cari TS-nya atau BSS lupa. Oh Bapak, hari ini apa ini? Si coba yang BS atau anjing. Mau kasih kata Bapak, kata Tuhan gimana ya? Bapak guru TSI versi 3 Pak. Gimana? TSI versi 3 sudah Tuhan. Versi 3 Ada versi 3 versinya Gak ada
Perwira ini mengalami mujizat bukan untuk keluarganya, betul? Untuk apanya? Budak-budak yang sakit keras sampai mati. Ada AVB. Apa? AVB. AVB, bacanya AVB-nya. Ada nih AVB. Buat jenderal ini cari budak baru itu mudah susah. Mudah sekali dia penjajah jenderal punya otoritas. AVB kan bagian bawah. Di sini ada. Ada, coba kalau berani, di sini ada. Cara ini kan luar biasa. Untuk apa dia repot-repot supaya budak ini sembuh? Kalau mati pun nggak ada masalah. Maka itu Tuhan Yesus terkagum-kagum. Ada AVB? Apa? Oh, belum diisah. Coba baca AVB di situ. Langsung aja, keren, lucu. Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Tatkala dia tidak beberapa jauh dari rumah, ketua tentara itu menyuruh beberapa orang sahabat memberitahu Yesus, Tuan. Oh, sorry. TSI 3. TSI 3 di situ ada. Coba bacakan. TSI yang versi 3. TL juga, TL pakai kata Tuhan, cuma TL di sini masih ada terjemahan lama. Terjemahan ada, masa di sabda. Biasanya setelah terjemahan baru AIT terus TL. Nggak ada orang yang apa, temu. Ya, TL di situ nggak ada ya. Coba baca yang kuat coba. Mujizat itu terjadi buat perwira ini untuk budak karena dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Dalam hal apa kita menemukan? Nanti baca ya karena waktu. Karena begini, setelah itu perwira ini memberi alasan. Cukup katakan sekata-kata saja, maka budakku akan sembuh. Nah, perwira ini melanjutkan, sebagaimana aku jenderal di kota Kapernaum, kalau aku mau dengan prajuritku, mau dengan budak ini pasti dilakukan. Tapi aku juga bawahan. Herodes memimpinku untuk wilayah jajahan Israel, dan di atas lagi ada kaisarku di Roma. Maka kalau mereka memerintahkan aku, maka dengan sistem militer yang dikerjakan, maka kata-kata itu dari pemimpin, dari jenderal, dari kaisar itu harus dilakukan. Ngerti maksudnya? Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus yang adalah Tuhan. Dari peristiwa Kapernaum sampai Yesus betul-betul jadi Tuhan yang sah, itu perlu waktu yang panjang. Dia kapan dia dinobatkan jadi Tuhan? Kisah Rasul 2 menuliskan waktu dia ditinggal oleh tangan-tangan Yahweh Tuhan, dia naik ke surga. Itu baru dia sah punya posisi. Coba bayangkan, waktu perwira ini mengalami mujizat perjumpaan dengan Yesus, Yesus belum ditangkap, belum diadili, belum disesat,
belum dimatikan, belum dikuburkan, belum bangkit, belum apa-apa, belum naik ke surga. Lihat waktunya ini. Maka itu lihat ayat yang ke-9. Lukas 7 tadi ayat 9. Begini pengakuan bahwa Yesus di hadapan orang banyak. Lukas 7 ayat 9. Kenapa ini? Oh error. Oke, coba baca. Lukas 7 ayat 9. Di situ ada. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ya, perkataan apa? Perkataan bahwa perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal selama dia jadi Tuhan, terus ia heran akan dia. Ia heran akan perwira ini. Ini orang kafir, orang Yahudi, karena orang Roma dan dibenci lagi. Kenapa Yesus heran? Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan ini kepada orang banyak? Iman sebesar ini untuk di Israel pun aku belum pernah dengar. Apalagi dia orang Roma yang sangat dibenci oleh orang Israel. Saudara, coba yakinkan diri kita masing-masing. Kalau saudara dan saya mulai hari ini menempatkan Tuhan Yesus di posisi yang tepat, percaya hal-hal mustahil jadi tidak mustahil. Asal kita menempatkan. Renungkan lagi peristiwa perwira ini. Zaman itu masa perwira ini memanggil Yesus untuk budak. Yesus belum jadi Tuhan sama sekali. Bahkan orang Israel pun tidak mikir. Coba lihat murid-murid tadi. Petrus saja tidak percaya. Dua murid yang kecewa itu pun tidak tahu. Ini yang jauh. Luar biasa. Minta Roh Kudus memampukan kita menempatkan Yesus di tempat yang tepat. Mampukan Roh Kudus menolong kita masing-masing menempatkan diri kita di tempat yang tepat di mata Tuhan, supaya dia tahu bagaimana menggunakan alat-alat itu. Alat-alat itu kita, supaya dia tahu dia pakai kita dengan cara apa dan kemana dan bagaimana. Jangan melawan. Kalau kita ditempatkan di posisi A, jangan tolak-tolak bersih, tolak-tolak sisi B bersih. Kok dia lebih enak, kok dia lebih begitu. Awas. Ingat kemarin saya bilang, iri hati itu jahatnya Tuhan. Betul. Membuat kita bisa salah. Biasa saat nanti bisa kecewa dengan kita. Hati-hati, jangan tolak-tolak. Masih ingat kita beberapa kali belajar tentang nyanyian Deborah dalam pemenangannya. Kita ini bintang-bintang harus bergerak di orbitnya. Jangan mulai kiri kanan melihat orbit orang lain. Perhatikan ruang gerak kita sendiri. Itu posisinya. Oke, sebelum kita akhiri. Bagaimana atau menambahkan tentang hal ini penting sekali dalam hidup kita. Nah, itu kalau saudara lihat bagaimana Tuhan membawa saya ke sana kemari, pasti bukan sama udah ada capeknya. Kalau di posisi yang tepat tidak capek. Benar. Kaki kita yang tersinggung, yang harus gotong badannya 100 kilo. Protes kali ini. Enggak. Sama. Kali itu mati. Tapi kaki itu akan tidak berfungsi ketika dia ingin pakai jam tangan. Yang salah arrosnya
Yang salah arahnya. Dia tidak. Makin lain oleh ini kita menyadari. Julio, kok boleh tahu lagi? Julio atau Mitra? Oh Mitra, mana Julio? Mana? Kenapa dia? Enggak biasa. Karena kita masing-masing tahu posisi kita, setuju? Amin. Itu yang Tuhan harus mau belajar. Makanya kenapa kita coba bacakan kalau dia menulis juga di situ. Ada di sini penting sekali kita tahu posisi yang tepat. Tanya. Iya. Hal apa yang membuat yang secara umum yang bisa merubah tadi kita salah menempatkan Tuhan? Ini hati. Hanya itu. Mari saudara, ini hati itu merubah posisi otak kita. Karena kita ingin menjadi orang lain. Kenapa dia begitu dan kenapa begitu? Jadi ini memang ada beberapa yang bersumber pertama karena dia. Akarnya itu. Iya, akarnya kan tidak terima. Kenapa dia belum bisa bersuara sekali-sekali? Padahal sama-sama. Apakah ini? Ada lagi yang lain? Iya, kenapa? Apakah alasan? Oh, pakai mereka jalan sudah. Teleponnya sampai dimatikan. Sini aja, saya langsung bisa terekam. Apakah alasan atau tidak kita itu menentukan bahwa kita ada di tempat yang tepat? Ya. Maaf, tidak. Tapi sama ini. Ngomong tak sudah tidak keluar. Itu berobat. Maaf ya, maaf. Saudara lihat, saya cuma SMA. Itu pun bisa sendiri. Dan ternyata bukan pendidikan kita. Tapi bisa kalau tidak ada. Maaf. Saya sempat tinggal awal-awal pelayanan. Nanti bagaimana nanti ini? Dan tapi setelah saya tahu panggilan Tuhan atas itu saya, justru ketika saya tidak pernah bisa kuliah, Tuhan berikan saya izin nolong orang lain yang punya sudah bisa. Ya, ternyata yang dipakai saya. Tapi bisa juga. Kenapa Paulus dipakai Tuhan dengan Petrus? Karena pendidikan. Paulus itu pendidikan tinggi, dan dia warga negara Roma. Itu dia bisa jadi kemana-mana. Karena paspor di mana-mana. Seperti sekarang kalau orang Asia pakai paspor Jepang, di Asia ini paspor paling berbeda paspor Jepang. Jepang itu negara mana saja tidak akan pernah bisa. Sebab mental dan karakter orang Jepang dikenal oleh dunia. Jujur, tidak akan jadi pencuri. Orang Jepang punya karakter harakiri. Begitu dia gagal, dia langsung berhenti. Dan itu membuat karakter orang Jepang diakui oleh dunia. Kalau menerima orang Jepang pasti tidak malu. Nah jadi, memang latar belakang pendidikan itu semua marilah. Jangan menjadi patokan sehingga kita berpendidikan rendah. Ya jangan salahkan aku Tuhan. Nah kalau mau rendah, ya aku tidak bisa dipakai. Khusus yang ngomongkan lagi ini, tidak. Ya tergantung kata-kata kita seperti pekerja di bulan-bulan. Kenapa enggak? Oh, juga maju sini lagi. Karena saya punya jurusan ini. Saya tepat itu di sini. Tapi faktanya saya ada di sini. Tidak sesuai. Nah, jadi saya salah tepat. Bukan begitu. Jurusan yang saudara ambil belum tentu dari Tuhan. Bisa karena orang tua yang memilih, juga bisa karena pacarmu yang memilih. Betul tidak? Atau karena ini hati. Anak tetangga kita ini luar biasa jurusan kita. Maka orang tua saya kalau situ anak tetangga itu. Jadi kalau setelah lulus jurusan A, ternyata dalam fakta orang itu di jurusan D, jadi begitu. Nggak ada yang salah. Ya, Tuhan bisa berubah.
jurusan pendidikan belum tentu tetap indah. Ya, saya pernah cerita kan, ini teman saya tahu dia lulusan Jerman, spesialis mata. Waktu dia kuliah, saya pernah kenalin dia. Setelah balik ke Indonesia, saya pernah dengar kabarnya. Sampai suatu hari, teman saya bilang, loh, dia sekarang buka toko besi, obat bangunan di daerah pasar Tambak Surabaya. Yang benar, betul saya datangi sudah. Saya kaget. Loh, jadi kamu pulang dari Jerman nggak pernah praktek? Enggak. Loh, kok bisa lulus? Dan baru dia minta. Saya jawab, yang ingin aku jadi dokter mata itu bapakku. Jadi setelah dapat ijazah, saya berikan dia apa ini ijazah. Bingung. Ternyata dia susah jadi pengusaha toko bangunan. Dia bisa mengelola gereja dan lain sebagainya. Jadi pendidikan belum tentu yang berasal dari itu. Jelas? Nah, mengarahkan anak-anak ingat Mazmur 127 ayat 3. Seperti anak-anak seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, kita pahlawannya dan kita menggigit. Amin. Ke arah mana anak panah itu menuju sasaran. Nah itu orang tua dan guru-guru, kita tidak bisa memaksa sesuai keinginan kita untuk anak kita ke arah. Hanya pada yang punya anak itu akan dibawa kemana. Jadi ada orang-orang yang memang jenius, jadi bisa menuruti keinginan orang tuanya, atau ingin keinginan siapa, oke, aku berjurusan ini. Tapi belum tentu. Kita coba kalau sempat menonton di Netflix, di YouTube, dalam media 3 Idiots, 3 orang itu bisa lucu, tapi sekitarnya anak itu berugi. Karena bapaknya itu pemilik Universitas Teknik terkenal di India, dan bapaknya juga jadi rektor. Dan dia paksa anak ini untuk mengambil jurusan teknik. Dia dibunuh. Dan kita harus tahu anak-anak kita di mana. Jelas? Ya dengan ini semua orang. Ya. Kita perlu sini ya. Akhirnya, contohnya. Bagaimana kalau kita merasa kita berada di tempat yang tepat, sudah menempatkan di tempat, menempatkan Tuhan secara tepat, tapi merasa lingkungan tidak mendukung. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Yusuf. Yusuf tahu dia suatu hari menjadi orang hebat. Ternyata jalannya belok. Dia masuk sumur, jadi hidup, ambles lagi, jadi ngarang. Dan kalau ada di antara kita sadar, aku tahu panggilan. Tapi kok begini tempat lingkunganku kok tidak mendukung sama sekali. Kalau itu karena Tuhan yang menempatkan, bukan karena pilihan kita sendiri. Ya kita percaya Yusuf tidak mungkin mimpi kemana masuk sumur. Itu betul nggak? Tidak dari di situ. Yusuf tidak pernah mimpi apa menjadi budak. Tapi Yusuf sadar. Mereka ada 3 ayat yang menuliskan Kejadian dan Mazmur. Diutusnya mendahului. Jadi Yusuf tahu tempat ini tidak cocok banget secara keadaan. Tapi di situ proses itu membawa dia ke tempat yang tepat. Jelas kan? Jadi jangan salahkan keadaan dan jangan salahkan siapa-siapa. Izinkan. Saya cerita. Teman yang di Honolulu, di kota Hawaii, di Hawaii di Honolulu, itu ketika sesuatu balik ke Amerika ini tahun 90-an, tiba-tiba dia tahu saya apa. Dia ngomong kalimat ini, oke, kalau ini saudara ke Eropa, Australia, ke Amerika, kemudian balik ke Irian, itu kemudian ada gak dia ngomong?
begitu? Jelas. Setelah hampir 20 tahun sudah, saya ketemu lagi dia di Amerika di sebuah acara Miss Internasional. Nah, saya sudah lupa dia ngomong apa, hampir 20 tahun yang lalu. Begitu dia ketemu saya, kok saya minta maaf? Nggak apa-apa. Saya mikir juga, enggak ada yang salah Bapak. Mungkin enggak. Tahun 90-an ketika dia ngomong ke Irian, ya kenapa? Saya lupa. Saya akan ngomong, kalau kondisi makan di Amerika, kalau pelayanan di Irian itu ngomong, oh iya saya ingat. Dia nggak ada pengaruh. Karena saya tetap merasa apa yang salah dengan dia. Nah, ternyata dia mengikuti lewat pelayanan sosial media atau apa saja cerita-cerita, ternyata dia jauh lebih maju daripada saya. Karena saya masih tetap di pembangunan Indonesia. Nanti enggak? Jadi lingkungan dan tempat tidak akan mempengaruhi tepatnya panggilan Tuhan atas hidup kita. Iya benar. Jelas? Yang lain lebih semuanya, yang di rumah ada yang tanya, jangan.